Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang kisah Qarun bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 67 sampai 83. Al-Amashi berkata dari Al-Mihlal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Qarun adalah keponakan Musa alaihi salam. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakhi, Abdullah bin Harith bin Naufal, Samad bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, dan Ibnu Jurayj. Ia menambahkan, ia adalah Qarun bin Yashor bin Qohidz, sedangkan Musa adalah putra dari Imran bin Qohidz. Ibnu Jarir mengatakan, dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmi, Qarun adalah keponakan Musa. Jadi Qarun ini merupakan keponakan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ia membantah perkataan Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Qarun adalah paman Musa alaihi salam. Qatadah mengatakan ia memiliki nama Al-Munawwar karena ia memiliki suara yang merdu ketika membaca Taurat. Namun ia telah berbuat nifaq. Allah menghancurkan karena pembangkangannya karena merasa memiliki banyak harta benda. Syahr bin Hausyab berkata Qarun melebihkan baju gamisnya Syahasta karena sifat sombong di hadapan kaumnya. Allah Ta'ala telah memberinya harta yang sangat melimpah. Bahkan kunci pembendaharaannya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa kunci tersebut terbuat dari kulit yang dibawa oleh 60 kuda. Wallahu a'lam bishawab. Para penasehat dari kalangan kaumnya telah mengingatkannya seraya berkata, janganlah kamu terlalu bangga, janganlah kamu berlaku sombong atas karunia yang diberikan kepada dan membanggakan diri di hadapan orang lain. Mereka mengatakan, hendaklah obsesimu kamu fokuskan untuk mendapatkan pahala Allah dan negeri akhirat, sebab ia lebih baik dan lebih kekal. Namun demikian, dan janganlah kamu melupakan bahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, yaitu raihlah dunia dengan cara yang dibolehkan oleh Allah atas dirimu. Nikmatilah segala kelezatan yang halal. Firman Allah Ta'ala bahwasanya yang bermakna berbuat baiklah kepada makhluk Allah sebagaimana Allah telah menjadikan makhluknya berbuat baik kepadamu. Firman Allah Ta'ala, wala tabaghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu janganlah kamu membuat keburukan kepada mereka dan jangan berbuat kerusakan di antara mereka, yaitu dengan jalan membalas kebaikan mereka dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, sehingga kamu akan diberi balasan dan akan dicabut kenikmatan yang telah diberikan kepadamu. Firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jawaban yang diberikan Qarun kepada kaumnya atas nasihat yang benar ini tidak lain dengan perkataannya, sesungguhnya aku hanya diberi harta karena ilmu yang ada padaku, yaitu aku tidak butuh untuk mendengarkan apa yang kalian katakan, sebab aku termasuk golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Sekiranya Allah tidak menyayangiku, niscaya ia tidak akan memberikan karunia ini. Allah Ta'ala berfirman sebagai bentuk bantahan atas dirinya dan keyakinannya, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidak perlu ditanya kepada orang yang berdosa tentang dosa-dosa mereka, yaitu kami telah menghancurkan umat terdahulu karena dosa dan kesalahan mereka, padahal mereka lebih kuat serta lebih banyak harta dan keturunannya daripada Qarun. Sekiranya apa yang dikatakan Qarun adalah benar, niscaya kami tidak menyiksa seorang pun yang lebih banyak hartanya daripada Qarun. Harta benda yang ia miliki bukanlah bukti kecintaan kami padanya, sebagaimana yang telah tertera dalam Quran As-Saba ayat 37, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Allah juga berfirman yang artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Quran surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Bantahan di atas, bantahan yang diungkapkan dalam Quran surah Al-Mu'minun dan As-Saba tentang bantahan-bantahan itu kemukakan firman Allah Ta'ala,
innama awaitahu ala ilmi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Ada yang berpendapat yang mengatakan bahwasannya maksud dari atas itu adalah bahwa Korun mengetahui tata cara membuat bahan-bahan kimia, atau bahwasannya ia memiliki nama yang paling agung yang ia gunakan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka pendapat yang ini adalah keliru. Sebab membuat bahan kimia adalah pekerjaan yang mustahil yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada yang dapat menyerupai ciptaan Allah. Sedangkan seorang yang tidak dapat diterima doanya meskipun menggunakan nama Allah yang agung. Sedangkan Korun adalah seorang yang kafir secara batin dan munafik secara zahir. Tidak dibenarkan juga mengartikan jawaban Korun tersebut dengan tafsiran yang lain. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, "Fakhurja 'ala qaumihi fi zinati." Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa Korun keluar dengan dandanan yang luar biasa sekali, baik berupa busana, pelayan, ataupun para pengikut. Ketika orang yang mengagungkan keindahan dunia, maka ia akan berkata seandainya ia seperti dirinya. Mereka berangan-angan untuk menjadi sepertinya. Ketika para ulama yang memiliki pemahaman yang benar dan berlaku zuhud mendengar ungkapan mereka, maka mereka mengatakan, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya adalah pahala Allah di akhirat itu lebih baik, lebih kekal, lebih tinggi, dan lebih mulia. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang yang sabar, yaitu tidaklah yang menyampaikan nasihat, ungkapan, keinginan yang mulia untuk mendapatkan negeri akhirat yang tinggi ketika melihat keindahan dunia yang rendah ini, melainkan orang yang telah diberi hidayah hatinya oleh Allah, ditetapkan hatinya, dikuatkan akal pikirannya, dan dikabulkan cita-citanya. Sungguh indah apa yang diungkapkan oleh sebagian salaf. Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang jeli ketika datangnya subhat dan akal pikiran yang sempurna untuk ketika datangnya syahwat. Firman Allah Ta'ala yang artinya, maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk golongan orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan kondisi Korun yang keluar dengan mengenakan perhiasan yang megah dan kesombongannya di hadapan kaumnya, maka Allah Ta'ala berfirman, maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwasanya Nabi bersabda, ada seorang laki-laki yang mengelurkan pakaiannya, kemudian ia ditenggelamkan ke tanah dan berteriak hingga hari kiamat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Jabir bin Zaid dari Salim dan Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda tentang hadis yang hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Disebutkan Ibnu Abbas dan Asudi bahwasanya Korun telah memberikan harta yang banyak kepada seorang pelacur dengan syarat ia harus mengatakan kepada Musa di hadapan orang-orang, kamu telah melakukan begini dan begini kepadaku. Diceritakan bahwa pelacur itu mengatakan hal itu kepadanya. Musa meninggalkannya dalam kondisi gemetar, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu ia menemui perempuan itu dan memintanya untuk bersumpah atas perkataannya dan menanyakan apa yang menyebabkannya melakukan itu. Wanita itu menyebutkan bahwa Korunlah yang menyuruhnya untuk melakukan itu. Kemudian wanita itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Saat itulah Musa sujud kepada Allah dan berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Korun. Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, aku telah memerintahkan bumi untuk menaati perintahmu. Kemudian Musa memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Korun, dan hal itu pun menjadi kenyataan. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan ketika Korun keluar menemui kaumnya dengan mengenakan perhiasannya, maka ia melintasi Musa yang tengah menasihati kaumnya dengan diiringi pasukan, mengendarai kuda dan memakai pakaian kebesarannya. Musa bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal ini? Korun menjawab, wahai Musa, engkau telah diberikan kelebihan berupa kenabian, sedangkan aku telah diberi kelebihan berupa harta benda. Jikalau kamu menghendaki, silahkan kamu doakan keburukan atas diriku, dan aku akan berdoa keburukan atas dirimu. Maka Musa dan Korun keluar di hadapan kaumnya. Musa berkata kepadanya, aku berdoa lebih dulu
atau kamu yang berdoa lebih dulu? Qarun kemudian menjawab, aku akan berdoa lebih dulu. Lalu Qarun berdoa keburukan untuk Musa, namun tidak dikabulkan. Kemudian Musa berkata, apakah sekarang giliranku berdoa? Qarun menjawab, iya. Maka Musa kemudian berdoa, ya Allah, perintahkanlah kepada bumi untuk menaatiku hari ini. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihissalam bahwa dia telah melakukan hal itu. Musa alaihissalam berkata, wahai bumi, ambillah mereka semua. Maka bumi menenggelamkan mereka hingga batas mata kaki. Kemudian Musa alaihissalam berkata, ambillah mereka. Lalu bumi menenggelamkan mereka hingga batas lutut mereka, lalu hingga batas pundak mereka. Kemudian Musa berkata, ambillah harta benda mereka. Maka bumi menelan harta benda mereka, sedangkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya. Kemudian Musa mengisyaratkan dengan tangannya, musnahlah kalian wahai Bani Lawi. Lantas mereka semua ditelan oleh bumi. Telah diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya ia berkata, setiap hari sedikit demi sedikit mereka ditelan bumi hingga datangnya hari kiamat. Setelah Qarun ditenggelamkan di bumi, harta bendanya dimusnahkan, rumahnya dihancurkan serta dibinasakan jiwanya, keluarganya, dan kekayaannya. Maka orang yang berangan-angan untuk menjadi sepertinya menyesal dan bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengatur segala urusan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu mereka berkata, laula amannallaha alina la khasafuna bina wa yukafana lahu yuflahul kafirun. Kalau tidak melimpahkan karunia-Nya, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang yang mengingkari nikmat Allah. Telah kami jabarkan bahwasanya kalimat-kalimat dalam Quran itu, dalam firman itu ada makna-makna tersembunyi atau ada makna-makna terkelumit ya. Dan makna itu bersifat hasan menurut Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya ad-darul akhirah, negeri akhirat, yaitu negeri abadi, adalah negeri kebanggaan bagi yang dikaruniakan kepadanya dan sebuah kerugian bagi yang diharamkan atasnya. Negeri tersebut hanya disediakan bagi lilladzina la yuridu na'udwa fil ardi wala fasada, untuk orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Al-ulu adalah kesombongan, membanggakan diri, berbuat buruk dan keangkuhan. Sedangkan al-fasad adalah perbuatan maksiat yang terus-menerus dan berbagai macam bentuknya, seperti mengambil harta benda orang lain dan merusak kehidupan mereka, berbuat buruk kepada mereka dan tidak memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Boleh jadi kisah Qarun ini terjadi sebelum keluarnya Bani Israel dari kota Mesir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fakhosafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Rumah adalah bukti nyata adanya sebuah bangunan. Boleh jadi peristiwa tersebut terjadi ketika mereka berada di padang teh, sedangkan rumah adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan kemah mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh antara Wahidar atau kemah-kemah yang besar ada di daerah di Al-Jawa. Berbicaralah, dan di pagi hari berserah dirilah wahai kemah-kemah yang besar. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala telah menyebutkan buruknya perangai Qarun dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang berdusta. Ghafir ayat 23-24. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut setelah menyebutkan kisah kaum Ad dan Samud dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan tiadalah mereka orang yang luput dari kehancuran itu. Maka masing-masing dari mereka kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menguntur. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39-40. Yang dibenamkan di bumi dalam hal ini adalah Qarun, sebagaimana yang telah diungkapkan dalam firman-firman sebelumnya. Sedangkan yang ditenggelamkan oleh Allah adalah Fir'aun dan Haman serta bala bentaranya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berbuat dosa. Imam Ahmad berkata, Abu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami,
Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ka'ab bin Al-Qomah telah menceritakan kepada kami dari Isa bin Hilal As-Sidfi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu hari telah disampaikan kepada beliau tentang masalah sholat. Beliau bersabda, wahai barang siapa yang menjaganya, maka ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk serta keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Kelak ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itulah kisah bagaimana Korun bersama Nabi Musa, atau kisah Korun melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang kemudian diazab oleh Allah berupa azab yang sangat keji, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi. Nah, itulah azab bagi orang-orang yang berlaku sombong di muka bumi. Barang siapa memiliki harta benda atau berupa harta yang banyak, itu merupakan suatu ujian. Selain itu sebagai bentuk kenikmatan, itu juga sebagai bentuk ujian bagi umat manusia. Nah, kemudian kami akan menyebutkan tentang kisah keutamaan Nabi Musa, perangai serta sifat dan wafatnya beliau. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian dari rahmat kami, yaitu saudaranya Harun sebagai Nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 144, janganlah kalian lebih-lebihkan diriku atas diri Musa. Pada hari kiamat kelak, semua manusia akan mengalami pingsan, dan aku adalah orang yang pertama kali sadar. Aku dapati Musa telah memegang tiang arsy. Aku tidak tahu apakah dia pingsan lantas sadar sebelum aku, ataukah ia telah merasakan pingsan di Bukit At-Tur. Dan telah disebutkan bahwasanya itu adalah bentuk ketawaduan beliau, sebab secara pasti dan tidak dibantah lagi bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan penghulu anak keturunan Adam, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Ishak, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kami berikan Zabur kepada Daud, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sesungguhnya telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 163 sampai 164. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Perlu diketahui, Imam Abdullah Al-Bukhari berkata, Ishaq bin Ibrahim bin Arwah bin Ubadah telah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan, Muhammad dan Khos, dan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, Musa adalah seorang yang senantiasa menutupi tubuhnya dengan pakaian, tidak terlihat sedikit pun dari kulitnya karena rasa malunya. Maka orang dari kalangan Bani Israel menyakitinya. Seraya berkata, tidaklah ia menutupi tubuhnya seperti itu, melainkan pada kulitnya terdapat cacat, baik berupa penyakit sopak, bisul, atau cacat yang lain. Allah kemudian hendak membersihkan tuduhan yang mereka lontarkan kepada Musa. Suatu hari Musa sendirian di suatu tempat. Ia meletakkan bajunya di atas sebuah batu lalu mandi. Setelah selesai mandi, ia pergi untuk mengambil bajunya, namun batu tersebut menghilang beserta bajunya. Lantas Musa mengambil tongkatnya mencari batu itu, seraya berkata, wahai batu, bajuku.
wahai batu bajuku. Akhirnya Musa sampai pada sekelompok orang-orang Bani Israel. Mereka melihatnya dalam kondisi telanjang dan dalam bentuk tubuh yang sangat bagus. Allah Ta'ala membersihkan Musa dari tuduhan yang mereka lontarkan kepadanya. Kemudian batu itu muncul dan Musa mengambil bajunya, lantas mengenakan bajunya kembali. Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Demi Allah, sungguh di atas batu itu terdapat bekas pukulan Musa sebanyak 3, 4, atau 5 kali. Oleh karena itu Allah berfirman, hai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan itu yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ahmad dari hadis Abdullah bin Syaqiq dan Haman bin Munabbih dari Abu Hurairah. Hadis di atas terdapat dalam kitab Sahihain. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan di antara kedudukan Musa bahwasanya beliau memintakan syafaat bagi saudaranya Harun kepada Allah Ta'ala dan memohon kepadanya untuk menjadikannya sebagai pendampingnya. Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya dan memperkenankan permintaan serta menjadikan Harun sebagai seorang nabi, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Ta'ala, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, Al-Mashi, ia berkata, saya mendengar Abu Wali berkata, saya mendengar Abdullah berkata Rasulullah pernah membagi ghanimah. Maka ada seorang yang mengatakan, pembagian ini tidak mengharap wajah Allah. Maka aku mendatangi Nabi dan menyampaikan kepada beliau. Beliau marah sampai aku melihat tanda kemarahan di raut wajahnya. Kemudian beliau bersabda, semoga Allah merahmati Musa, ia telah disakiti lebih dari ini, namun ia bersabar. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur yang lain. Imam Ahmad mengatakan Ahmad bin Hajjaj telah menceritakan kepada kami bahwasanya Israel bin Yunus dari Al-Walid bin Abu Hashim, pembantu mahram dari Zaid bin Abi Zaid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada para sahabat beliau, jangan ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku sesuatu pun. Aku ingin keluar menemui kalian dengan lapang dada. Ibnu Mas'ud mengatakan ada harta ghanimah yang diberikan kepada Rasulullah, kemudian beliau membaginya. Ibnu Mas'ud melanjutkan, kemudian aku melewati 2 orang yang bercakap-cakap. Demi Allah, Muhammad membaginya tidak mengharap wajah Allah atau negeri akhirat. Aku berhenti hingga aku mendengar pembicaraan mereka berdua. Kemudian aku mendatangi Rasulullah seraya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengatakan kepada kami, jangan ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku sesuatu pun. Aku ingin keluar menemui kalian dengan lapang dada. Aku pernah melintasi si fulan dan si fulan, sedangkan mereka berdua berkata begini dan begini. Maka wajah Rasulullah berubah menjadi merah padam, kemudian berkata, biarkan saja, sesungguhnya Musa telah disakiti lebih dari ini, namun ia bersabar. Telah disebutkan dalam kitab As-Sahihain berkaitan dengan hadis Isra bahwasanya Rasulullah melintasi Musa yang tengah berdiri melaksanakan sholat di atas kuburnya. Muslim meriwayatkannya dari Anas. Dalam kitab As-Sahihaini dari riwayat Qatadah dari Anas dari Malik bin So'ah dari Nabi bahwa ketika beliau diisrakan, maka beliau melintasi Musa di langit ke-6. Jibril berkata kepada beliau, ini adalah Musa, ucapkanlah salam kepadanya. Beliau bersabda, maka aku mengucapkan salam kepadanya. Musa berkata, selamat datang kepada Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Ketika aku melintasinya, maka ia pun menangis. Dikatakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Musa menjawab, aku menangis karena seseorang yang diutus setelahku, di mana umatnya lebih banyak yang masuk ke dalam surga dibanding umatku yang masuk ke dalam surga. Disebutkan bahwa Ibrahim berada di langit ke-7. Inilah riwayat yang sahih. Sedangkan dalam hadis Syuraik bin Abi Namir dari Anas disebutkan bahwa Ibrahim berada di langit ke-6, sedangkan Musa berada di langit ke-7, karena ia adalah orang yang diajak langsung bicara oleh Allah sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama. Yang benar bahwasanya Musa berada di langit ke-6 sedangkan Ibrahim berada di langit ke-7. Ia menyadari punggungnya di Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 1000 malaikat yang masuk ke dalamnya kemudian tidak kembali lagi. Para rawi telah sepakat bahwa ketika Allah mewajibkan 50 sholat atau 50 sholat rakaat dalam sehari semalam kepada Muhammad dan umatnya, maka beliau melewati Musa. Ia berkata, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan untuk umatmu. Sesungguhnya aku menyampaikan kepada Bani Israel sebelumnya dengan begitu giat, sedangkan umatmu lebih lemah mendengarnya, penglihatannya dan hatinya.
sampai akhirnya Nabi Muhammad naik lagi, yang akhirnya dikurangi menjadi hingga menjadi 5 rakaat seperti yang kita laksanakan umat Islam sekarang ini. Imam Ahmad telah meriwayatkannya secara panjang bahwasanya Surah telah menceritakan kepada kami, aku pernah bersama dengan Sa'id bin Jubair. Ia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Aku menjawab, aku. Kemudian aku menjelaskan, saat itu aku bukan sedang melaksanakan sholat, namun aku tersengat kalajengking. Sa'id bin Jubair berkata, apa yang engkau lakukan? Aku minta diru'yah. Apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Ada sebuah hadis yang telah diceritakan kepada kami oleh Asy-Sya'bi dari Buraidah al-Aslami bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada ruqyah selain karena penyakit ain atau panas. Sa'id Jubair berkata, sungguh telah berbaik orang yang mendengarnya hingga akhir. Kemudian ia berkata, Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi, beliau bersabda, telah dipampangkan di hadapan umat-umat. Aku telah melihat ada seorang Nabi yang memiliki sejumlah pengikut, ada seorang Nabi yang memiliki 2 orang pengikut, dan ada seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian dinampakkan di hadapanku sekelompok umat warna hitam. Aku bertanya, apakah ini umatku? Dijawab, ini adalah Musa dan kaumnya. Namun lihatlah di ujung ufuk, ternyata di sana terdapat manusia dalam jumlah besar. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tidak ada di azab. Kemudian Rasulullah bangkit dan masuk ke dalam rumah. Orang-orang pun saling berbincang tentang masalah itu. Mereka mengatakan, siapakah mereka yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tidak diazab? Sebagian dari mereka mengatakan mungkin mereka adalah orang yang menyertai Nabi. Sebagian dari mereka yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan dalam kondisi Islam dan tidak pernah bersyirik kepada Allah. Mereka juga menyebutkan hal-hal yang lain. Benar Rasulullah keluar menemui mereka seraya bersabda, apa yang kalian perbincangkan? Mereka memberitahukan kepada beliau tentang pembicaraan mereka tersebut. Beliau bersabda, mereka adalah orang yang tidak berobat dengan kai, yaitu mengobati dengan besi yang dipanaskan, tidak meminta diru'yah, dan tidak bertatahayur, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian Uqasyah bin Mihsan al-Asadi bangkit dan berkata, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk di antara mereka? Beliau bersabda, kamu termasuk di antara mereka. Kemudian ada dari orang lain yang berkata, apakah saya termasuk dari mereka? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, engkau telah didahului oleh Uqasyah. Allah Ta'ala telah menyebutkan sejumlah kisah Musa dalam Al-Quran. Allah juga memujinya serta mencantumkan kisahnya berkali-kali dalam Al-Quran. Ada yang panjang, terperinci, dan ada pula yang diringkas. Allah juga menyanjungnya dengan sanjungan yang sangat tinggi. Seringkali Allah menyebutkan kisahnya dan kitabnya beriringan dan nama Muhammad di kitabnya Al-Quran. Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hakim atas kitab sebelumnya dan menjadikannya sebagai pembenar dan penjelas atas segala kandungan kitab tersebut yang dirubah dan diselewengkan. Kalangan ahlu kitab berusaha menjaga kitab mereka, namun mereka tidak sanggup untuk menjaga, hingga terjadilah berbagai macam perubahan dan pergantian. Hal itu terjadi karena buruknya pemahaman mereka, minimnya ilmu mereka, dan jeleknya niat mereka, serta pengkhianatan mereka terhadap Allah. Mereka mendapatkan laknat dari Allah hingga hari kiamat kelak. Oleh karena itu, dalam kitab mereka terdapat kekeliruan yang nyata berkaitan dengan hak Allah dan Rasulnya, yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak ada tandingannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 48-50 dan Quran surat Al-Qasas ayat 48-49. Allah Ta'ala memuji 2 kitab dan 2 Rasul alaihissalam. Jin berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Waraqah bin Nufal berkata ketika diceritakan perihal Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah,
yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ia berkata, Namus malaikat, inilah yang datang kepada Musa bin Imran. Kesimpulannya, bahwasanya syariat Musa adalah syariat yang agung, sedangkan umatnya adalah umat yang banyak jumlahnya. Di antara mereka ada para nabi, ahli ibadah, orang zuhud, orang yang cerdas, para raja, amir, para pemuka, dan para pembesar. Namun semuanya musnah dan diganti dengan generasi yang lain, sebagaimana syariatnya pun juga diganti dengan syariat yang lain, serta mereka diubah menjadi kera dan babi. Kemudian agama mereka pun juga dihapus. Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Insya Allah akan kami sebutkan penjabarannya ini di kemudian ya. Selanjutnya, Nabi Musa pernah pula melaksanakan haji ke Baitul Atiq. Imam Ahmad berkata, Hashim telah menceritakan kepada kami, Dawud bin Abi Hindun telah menceritakan kepada kami dari Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah pernah melintasi lembah Al-Asraq seraya bersabda, lembah apakah ini? Para sahabat menjawab, lembah Al-Asraq. Beliau bersabda, seolah-olah aku melihat Musa tengah turun dari bukit. Ia beribadah kepada Allah dengan mengucapkan talbiyah. Hingga pada akhirnya Rasulullah sampai pada Bukit Harsha. Beliau bertanya, bukit apakah ini? Para sahabat menjawab, Bukit Harsha. Beliau bersabda, seolah-olah aku melihat Yunus bin Matta berada di atas unta merah. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari wol. Sedangkan tali kengkang umat untanya tersebut dari tali serabut. Hashim berkata, ia terus mengucapkan talbiyah. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Dawud bin Abi Hindun, sedangkan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, sesungguhnya Musa melaksanakan ibadah haji dengan mengendarai sapi merah. Hadis ini sangat gharib sekali atau masih kurang untuk bisa dipercayai. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Abi Aidi telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun dari Mujahid. Ia berkata, kami pernah bersama-sama dengan Ibnu Abbas. Orang-orang pun menyebutkan perihal Dajjal. Mujahid berkata, di antara kedua matanya tertulis kaf, alif, fa, ya, ro, atau dibaca kafir atau kafaro, kaf, fa, ro, kafir. Ibnu Abbas berkata, apa yang mereka katakan tentang Dajjal? Ia berkata, mereka mengatakan di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Ibnu Abbas berkata, aku tidak mendengar beliau mengatakan demikian itu. Namun beliau bersabda, adapun Ibrahim maka ia adalah seperti sahabat kalian ini, yaitu diri Rasulullah SAW. Sedangkan Musa adalah seorang laki-laki yang tinggi dan berambut keriting yang berada di atas unta merah yang memiliki tali yang dikekang yang terbuat dari tali serabut. Seolah-olah aku melihatnya turun dari lembah dengan bertalbiyah. Hashim berkata, Al-Khulbah adalah tali yang terbuat dari serabut. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Aswad dari Israel, dari Utsman bin Al-Muqirah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Isa putra Maryam, Musa dan Ibrahim. Isa berkulit putih, berambut keriting dan lebar dadanya, sedangkan Musa berbadan tinggi dan berambut lurus. Orang-orang bertanya, lalu bagaimana dengan Ibrahim? Beliau menjawab, lihatlah kepada sahabat kalian ini, yaitu diri Rasulullah SAW. Imam Ahmad berkata, Yunus telah menceritakan kepada kami, Syaiban telah menceritakan kepada kami, ia berkata Qatadah telah menceritakan kepada kami, dari Abu Aliyah, ia berkata keponakan Nabi kalian, Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami, ia berkata Nabiullah SAW bersabda, di malam Isra aku melihat Musa bin Imran adalah seorang laki-laki yang tinggi dan berambut keriting.
seolah-olah ia termasuk orang yang gemuk. Aku melihat Isa putra Maryam adalah seorang yang tidak tinggi dan tidak pendek. Warna kulitnya antara merah dan putih dan berambut keriting. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Qatadah. Imam Ahmad berkata, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Mu'ammar telah menceritakan kepada kami, Az-Zuhri berkata, Sa'id bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau diisrokan, aku bertemu dengan Musa. Kemudian beliau menyebutkan ciri-cirinya seraya bersabda, ia adalah seorang yang tinggi dan seolah-olah ia termasuk orang yang gemuk. Aku bertemu dengan Isa, kemudian beliau menyebutkan ciri-cirinya. Seraya bersabda, ia adalah orang yang berkulit merah, seolah-olah habis keluar dari kamar mandi. Beliau melanjutkan, aku bertemu dengan Ibrahim, dan aku adalah anaknya yang paling mirip dengannya. Mayoritas hadis-hadis di atas telah kami sebutkan berkaitan dengan biografi dari Ibrahim Al-Khalil. Imam Bukhari berkata dalam kitab Sahih, wafatnya Musa, Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami. Abdul Razak telah menceritakan kepada kami. Mu'ammar telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa. Ketika malaikat maut tersebut mendatanginya, maka Musa mendorongnya. Lalu malaikat tersebut kembali kepada Allah. Seraya berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Allah Ta'ala berfirman, kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya, letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Setiap bulu yang tertutupi oleh tangannya, maka akan mendapatkan tambahan 1 tahun. Musa bertanya, wahai Rabbku, lalu bagaimana kelanjutannya? Allah berfirman, lalu datanglah kematian. Musa alaihissalam berkata, kalau begitu sekarang saja. Abu Hurairah berkata, Musa memohon Allah agar kuburnya didekatkan ke Al-Ard Al-Muqaddas atau tanah yang suci dengan ditimbuni dengan bebatuan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku berada di tempat itu, niscaya aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburannya di samping jalan di dekat Bukit Merah. Imam Bukhari berkata, Mu'ammar telah mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senada dengan riwayat di atas, sedangkan Muslim meriwayatkannya dari jalur yang pertama dari hadis Abdul Razak. Adapun Imam Ahmad meriwayatkannya dari hadis Hamad bin Salamah dari Ammar bin Abi Ammar dari Abu Hurairah secara marfu, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Imam Ahmad berkata, Al Hasan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepada kami, Abu Yunus yaitu Salim bin Jubair telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah. Imam Ahmad berkata, Abu Hurairah tidak menyambungkan riwayat ini kepada Nabi. Ia berkata, malaikat maut mendatangi Musa seraya berkata, penuhilah panggilan Allah. Musa menempeleng mata malaikat maut hingga keluar matanya. Malaikat maut kembali kepada Allah seraya berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati. Ia juga berkata, Musa telah mencongkel mataku. Abu Hurairah berkata, maka Allah mengembalikan matanya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, apakah engkau ingin hidup? Bila kamu ingin hidup, maka letakkanlah tanganmu di atas punggung sapi. Setiap bulu yang tertutupi oleh tanganmu, maka engkau akan hidup sejumlahnya. Musa berkata, kemudian bagaimana? Allah berfirman, kemudian kematian. Musa berkata, kalau begitu, sekarang saja. Hadis ini banyak yang meriwayatkan ya, atau lebih condong ke Ahmad. Adapun lafadz dari atas hadis itu adalah mauquf. Ibnu Hibban telah meriwayatkan dalam kitab Sahihain dari jalur Mu'ammar dari Abu Tawus dari ayahandanya dari Abu Hurairah berkata, aku telah diberitahu dari orang yang mendengar dari Hasan dari Rasulullah, kemudian menyebutkan kelengkapan hadis itu. Kemudian Ibnu Hibban ditunjukkan permasalahan kandungan hadis di atas. Ia menjawab yang intinya ketika malaikat maut mengatakan hal itu, Musa tidak mengetahui bahwa ia adalah malaikat maut, karena ia datang dalam rupa yang tidak dikenal oleh Musa, sebagaimana malaikat Jibril datang dalam rupa seorang Arab pendalaman, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa para malaikat datang kepada Ibrahim dan Lot dalam rupa para pemuda.
Awalnya Ibrahim dan Lot tidak mengenali mereka. Demikian halnya boleh jadi Musa tidak mengenalinya. Oleh karena itu ia menempeleng hingga keluar biji matanya. Sebab malaikat maut masuk ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Hal ini senada dengan syariat kita, yaitu dibolehkannya mencongkel mata orang yang mengintip ke dalam rumah tanpa seizin pemiliknya. Ya, itu keras sekali ya. Kemudian Ibnu Hibban mencantumkan hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abdur Razak dari Muammar dari Hammam dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, malaikat maut datang kepada Musa untuk mengambil nyawanya. Malaikat tersebut berkata, penuhilah panggilan Rabbmu. Lalu Musa menempeleng malaikat maut itu hingga matanya keluar. Kemudian ia menyebutkan kelengkapan hadis itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian ia menafsirkan bahwa ketika Musa hendak menempeleng malaikat itu, maka malaikat itu berkata, penuhilah panggilan Allah. Namun penafsiran tersebut tidak sejalan dengan apa yang tersirat dalam lafadznya. Penuhilah panggilan Allah, lantas Musa menempelengnya, seolah-olah Musa tidak mengenal malaikat maut dengan penampilan seperti itu. Namun pendapat ini tidak selamanya benar, sebab tidak mungkin di saat-saat menegangkan seperti itu yang datang adalah malaikat yang membawa kabar gembira. Sebab saat itu Musa mengharap berbagai perkara yang sangat diharapkan kejadiannya di masa hidupnya, di antaranya keluarnya Bani Israel dari padang T dan masuk ke Al-Ard Al-Muqaddas. Namun takdir Allah Ta'ala telah menentukan bahwa Musa meninggal di padang T setelah wafatnya Harun. Jadi antara Nabi Harun dan Nabi Musa itu lebih duluan Nabi Harun meninggalnya, baru disusul Nabi Musa yang terjadi di dalam padang teh. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh ungkapan Musa ketika ia memilih kematian. Wahai Rabbku, dekatkanlah diriku dengan Ard Al-Muqaddas dengan ditimbuni dengan bebatuan. Sekiranya Musa telah memasukinya, niscaya ia tidak meminta hal itu. Namun ketika ia bersama kaumnya berada di padang teh dan telah dekat ajalnya, maka ia sangat berharap untuk didekatkan dengan daerah itu dan mengharap kaumnya untuk memasukinya. Namun takdir telah memisahkan mereka dengan daerah tersebut dengan disertai lemparan batu. Oleh karena itu, penghulu manusia Rasulullah bersabda, sekiranya aku berada di tempat itu, niscaya aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburnya di samping jalan di dekat Bukit Merah. Imam Ahmad berkata, Affan telah bercerita kepada kami, Ahmad telah menceritakan kepada kami, Sabit bin Sulaiman At-Tami telah menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika aku diisrokan maka aku melewati Musa yang tengah sholat di atas kuburnya di dekat Bukit Merah. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Hamad bin Salamah. Asudi berkata, dari Abu Malik dan Abu Soleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat, mereka berkata, kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, aku akan mewafatkan Harun, maka bawalah ia ke gunung ini dan ini. Kemudian Musa pergi bersama Harun ke gunung tersebut. Di sana terdapat sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di sana juga terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat dipan, yang di atasnya terdapat sebuah kasur. Dan di rumah tersebut menyerba aroma yang sedap. Ketika Harun melihat gunung, rumah dan segala isinya, maka ia merasa takjub. Seraya berkata, wahai Musa, aku ingin tidur di atas dipan itu. Musa berkata kepadanya, tidurlah di atas dipan itu. Harun berkata, aku takut pemilik rumah datang dan marah kepadaku. Musa menjawab, jangan takut, aku akan menjadi jaminannya kepada pemilik rumah ini. Tidurlah. Harun berkata, wahai Musa, tidurlah bersama denganku. Apabila pemilik rumah ini datang, maka ia akan marah kepada kita berdua. Setelah keduanya tidur, maka kematian mendatangi Harun. Ketika Harun merasakan hal itu, ia berkata, kamu telah menipuku. Setelah nyawa Harun dicabut, maka rumah tersebut diangkat, pohonnya menghilang, serta dipannya diangkat ke langit. Tatkala Musa alaihissalam menemui kaumnya tanpa disertai Harun, maka mereka mengatakan, Musa telah membunuh Harun karena kedengkiannya terhadap kecintaan Bani Israel terhadap Harun, sebab Harun lebih lembut dibandingkan Musa. Sedangkan Musa seorang yang sangat kasar kepada mereka. Mendengar hal itu, Musa berkata kepada mereka, celakalah kalian. Apakah kalian mengada-ngada bahwa saya telah membunuh saudaraku sendiri? Karena semakin banyak orang yang mengatakan hal itu, maka Musa melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah. Tiba-tiba turunlah sebuah dipan dari langit dan mereka pun mendapati melihatnya di antara langit dan bumi. Ketika Musa tengah berjalan-jalan bersama Yusya, tiba-tiba berhembuslah angin hitam. Tatkala Yusya melihat, maka ia menduga bahwa hari kiamat telah tiba. Ia pun merapatkan diri ke Musa, seraya berkata,
Apakah hari kiamat telah tiba sedangkan aku bersama-sama dengan Nabi Allah Musa? Musa alaihissalam melepas gamisnya dan meninggalkannya di tangan Yusya. Nah, ini kejadian di mana ketika Nabi Harun sudah wafat terlebih dahulu. Kemudian Nabi Musa masih berada di padang teh, lalu disertai oleh Nabi Yusya yang kemudian yang kedepannya akan dilanjutkan tongkat dakwah kenabian, yaitu kepada Nabi Yusya, yang banyak ahli tafsir mengatakan Yusya ini merupakan murid dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah hari kiamat telah tiba sedangkan aku bersama dengan Nabiullah Musa? Musa kemudian melepas gamisnya dan meninggalkannya di tangan Yusya. Ketika Yusya menemui kaumnya dengan membawa gamis Musa, maka orang Bani Israel mengambil gamis itu seraya berkata, "Kamu telah membunuh Nabiullah." Yusya berkata, "Demi Allah, aku tidak membunuhnya, namun ia meninggalkan diriku." Mereka tidak mempercayai dan mereka pun hendak membunuh Yusya. Yusya berkata, "Bila kalian tidak mempercayaiku, maka berikanlah aku waktu tangguh selama 3 hari." Lalu Yusya berdoa kepada Allah. Kemudian setiap orang yang menjaganya datang kepadanya dalam kondisi tertidur dan memberitahukan bahwa Yusya tidak membunuh Musa, namun Musa telah diangkat. Setelah itu, mereka meninggalkan Yusya. Tidak tersisa seorang pun orang-orang yang menolak untuk masuk ke daerah orang yang perkasa tersebut, dan mereka tidak menyaksikan peristiwa dibukanya kota itu. Namun, sebagian dari kabar tersebut adalah mungkar dan gharib. Wallahu a'lam. Telah kami sampaikan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bersama Musa yang dapat keluar dari padang teh kecuali Yusya bin Nun dan Kalib bin Yukona, yaitu suami Maryam, saudara perempuannya Musa dan Harun. Ini saudara perempuannya dan Harun. Atau yang lebih tepatnya itu adalah Maryam ini bukan Maryam ibunya Nabi Isa, melainkan Maryam saudaranya Nabi Harun, bukan Nabi Musa. Oke. Nah, jadi sebelum Nabi Musa wafat, belum ada seorang pun yang bisa keluar dari padang teh. Kemudian setelah Nabi Musa wafat, kecuali Nabi Yusya bin Nun dan Kalib bin Yukona. Jadi suami Maryam, saudara perempuannya Musa dan Harun. Kedua orang itu yang telah kami sebutkan, keduanya telah menunjukkan kepada orang Bani Israel agar memasuki daerah Baitul Maqdis, di mana pada waktu itu Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang perkasa. Namun karena ketakutan atau ketidakinginan orang-orang Bani Israel untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka merasa tidak mau untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Bahkan ketika diperintah oleh Nabi Musa untuk masuki Baitul Maqdis. Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwa Musa alaihissalam pernah melintasi sekelompok malaikat yang tengah menggali kubur. Musa alaihissalam belum pernah melihat kubur yang lebih bagus dan lebih indah dari kubur tersebut. Ia berkata, "Wahai para malaikat, untuk siapakah kuburan ini?" Mereka menjawab, "Untuk seorang hamba Allah yang dimuliakan. Bila kamu ingin menjadi hamba tersebut, maka masuklah ke dalam kuburan ini. Kamu akan menghadap Allah dan nyawamu akan keluar dengan sangat mudah." Musa alaihissalam melakukan hal itu dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Lalu para malaikat mensolatinya dan menguburnya. Kalangan ahlu kitab dan lainnya menyebutkan bahwa Musa meninggal ketika berumur 120 tahun. Jadi ketika Musa wafat, banyak yang tidak mengetahui bahwa beliau wafat. Imam Ahmad berkata, Umayyah bin Khalid dan Yunus telah menceritakan kepada kami. Mereka berdua berkata, Hamad bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari Ammar bin Abi Ammar dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Yunus berkata, hadis ini tersambung hingga Nabi SAW.
Beliau bersabda, sebelumnya malaikat maut mendatangi manusia secara terang-terangan. Beliau melanjutkan, malaikat maut mendatangi Musa alaihissalam, lalu Musa menempeleng hingga pantatnya tercongkel. Malaikat tersebut mendatangi Allah seraya mengadu, wahai Rob, hambamu Musa telah mencongkel mataku. Sekiranya bukan karena kemuliaannya di hadapanmu, niscaya aku telah mencelanya. Yunus berkata, niscaya aku telah akan membalasnya. Allah berfirman, pergilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, hendaklah ia meletakkan tangannya di atas kulit sapi. Setiap bulu dihitung 1 tahun yang akan diberikan kepadanya. Kemudian malaikat maut mendatanginya dan mengatakan hal itu. Musa bertanya, lalu setelah itu apa yang akan terjadi? Malaikat maut menjawab, kematian. Musa berkata, sekarang saja. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Musa bernafas lalu ruhnya dicabut. Yunus berkata, kemudian Allah mengembalikan mata malaikat maut. Setelah itu ia mendatangi manusia secara tersembunyi-sembunyi. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab, dari Mushab bin Al-Mikdam, dari Hamad bin Salamah. Ia pun juga menyatakan bahwasannya hadis ini masuk kategori marfu atau masih ada sambungannya. Jadi itulah kisah di mana Nabi Musa wafat. Jadi wafatnya beliau itu setelah kewafatan Harun. Ibnu Jarir berkata dalam kitab Tarikh, di sini Ibnu Jarir berkata dalam kitab Tarikh, tidak ada perselisihan antara kalangan ahli kitab tentang kabar berita orang-orang terdahulu dari kalangan umat kita atau yang lainnya, bahwa yang mengurusi Bani Israel setelah Yusya adalah Khalid bin Yufana. Jadi setelah Nabi, kan secara diurutkan Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah bersama-sama, kemudian Nabi Harun wafat, di mana yang mengurusi Bani Israel dalam merentang waktu yang pendek adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa wafat, tongkat kenabian dan juga tongkat dakwah kepada Bani Israel dilanjutkan Nabi Yusya bin Nun. Setelah Nabi Yusya bin Nun dilanjutkan oleh Khalid bin Yufana, yaitu salah satu dari sahabat Musa alaihissalam, yakni suami saudara perempuannya atau saudara perempuannya Harun, yaitu Maryam. Dia adalah salah satu dari 2 orang yang takut kepada Allah, yaitu Yusya dan Kalib. Kedua adalah yang berkata kepada Bani Israel ketika mereka enggan untuk pergi jihad, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Ibnu Jarir berkata, setelah urusan Bani Israel dipegang oleh Hizkil bin Buzli, dia adalah orang yang telah berdoa kepada Allah, lantas Allah menghidupkan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sebagaimana firman Allah yang tertera, keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Itulah adalah kisah Nabi setelah Nabi Musa dalam mendakwai kaum Bani Israel. Itu merupakan kajian di mana setelah Nabi Musa dan Harun wafat, dilanjutkan Nabi Yusya, lalu Khalid bin Yufana, setelah itu dilanjutkan oleh Hizkil. Untuk kisahnya nabi-nabi setelah Nabi Musa akan dibahas di pembahasan berikutnya. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya kisah tentang Nabi Musa ini sangatlah banyak, sudah berpart-part kali kita telah membahas. Semoga dengan kisah-kisah para nabi, terutama kisah dari Nabi Musa ini, bisa memberikan hikmah
memberikan memberikan mau itu hasanah dan juga memberikan hikayat hati kepada kita semua dan mendapatkan pemahaman serta ibrah yang bisa dipetik dan diambil dari kisah-kisah itu. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa ini merupakan salah satu nabi dan rasul yang terkenal keras atau garang. Ya, hal itu telah diungkapkan oleh Bani Israel sendiri. Sedangkan saudaranya yaitu Harun alaihissalam termasuk salah satu golongan nabi dan rasul yang lemah lembut atau lembut sekali. Bahkan pernah di mana kejadian yang sebelumnya kita bahas di part-part sebelumnya, bahwasanya ketika Nabi Musa melaksanakan bermunajat kepada Allah, meninggalkan kaumnya kepada Nabi Harun untuk diurusi Nabi Harun, kaum Bani Israel ini membangkang, yaitu dengan agenda atau ajakan dari Samiri. Mereka membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas, lalu mereka menyembahnya, di mana ketika itu Harun tidak mampu membendung atau mengarahkan mereka, sampai-sampai mereka akan membunuh Harun apabila Harun mengganggu rutinitasnya. Akhirnya Harun menunggu sampai Musa kembali. Ketika Musa kembali, orang-orang Bani Israel ini kemudian kocar-kacir atau takut. Lalu Musa tahu bahwasannya patung anak sapi ini disembah oleh mereka, lalu dihancurkan. Lalu kemudian mendatangi Samiri dan menasehati atau memukul dia. Hingga akhirnya ini adalah salah satu kejadian di mana contoh kisah Musa. Ada banyak kejadian juga di mana Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, salah satu nabi yang insya Allah diyakini atau secara keilmuan sampai sekarang masih hidup karena beliau meminum air kehidupan. Nah, itu. Selain itu ada juga kisah tentang Musa dan Korun, di mana Korun ini merupakan keponakan dari Nabi Musa. Nah, yang memiliki kekayaan yang sangat banyak sekali, yang pada akhirnya diazab oleh Allah sampai akhirnya sampai akhirnya di diazab lalu kemudian ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditelan bumi sampai harta kekayaannya habis. Itulah kisah dari Korun dan Nabi Musa. Semoga kisah-kisah tersebut bisa memberikan ibrah, memberikan pelajaran kepada kita semua, yang kemudian setelah kisah dari Nabi Harun, kita juga disuguhkan tentang sifat, perangai, dan karakter dari Nabi Musa, bahwasanya beliau berbadan tinggi, atau memiliki rambut yang lurus. Karakternya, perangainya, sifatnya, itu adalah Musa Al-Kalim. Kita sudah membahas tentang Musa ini mulai dari part 1 sampai part terakhir ini, yaitu part 8. Setelah ini kita akan juga tetap melanjutkan kisah dari para nabi. Setelah Nabi Musa dan Harun ini, maka selanjutnya adalah
Nah, setelah ini kita akan membahas tentang Nabi Daud, yaitu salah satu nabi yang memiliki kerajaan atau yang memiliki fisik yang kuat, yang bisa membuat sesuatu dari besi, yang bisa menaklukkan besi. Kita akan membahas di pertemuan berikutnya, yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan ayah dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan termasuk golongan dari Bani Israel. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu terbagi menjadi dua. Itu Nabi Ibrahim memiliki anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak, mana Nabi Ismail kemudian menurunkan keturunan-keturunan bangsa Arab, bangsa Jurhum, sedangkan Nabi Ishak memiliki dua putra, yaitu Aish dan Yakub, di mana keduanya kemudian menurunkan bangsa-bangsa Israel yang kemudian sampai akhirnya ditutup oleh Nabi Isa. Di Bani Israel, nabi yang tergolong dari Bani Israel itu yang paling akhir adalah Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya merupakan golongan dari nabi bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau diurut, ada setelah Aish memiliki putra Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub ini yang kemudian menurunkan bangsa-bangsa di daerah Eropa yang saat ini kita kenal bangsa-bangsa Eropa, yang memiliki badan besar, kulit putih, dan rambut yang kuning agak merah. Itu adalah keturunan dari Ayub atau Eropa, daerah Eropa. Sedangkan Nabi Yakub kemudian yang terkenal dengan Israel memiliki putra 12. Nah, putra 12 salah satunya yang diangkat menjadi nabi adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, merupakan nabi terganteng atau terbagus menurut informasi literasi keagamaan, bahwasanya kemudian menurunkan bangsa-bangsa setelah itu dari posisi Yakub ini yang berada di daerah Palestina, kemudian pindah ke daerah Mesir karena Yusuf dibuang oleh saudaranya, kemudian ditimpa atau diterima oleh Raja Mesir, dijadikan bendaharawan di negara Mesir, lalu diangkat menjadi bendaharawan di sana. Lalu keluarga Yakub ini pindah ke daerah Mesir. Setelah itu lahirlah bangsa-bangsa Israel yang lain yang akhirnya berkelompok di daerah Mesir. Setelah itu sampai masa di mana masanya Nabi Syuaib, lalu kemudian Zulkifli, kemudian Nabi Musa dan Harun ini. Nabi Musa dan Harun ini hidup di masa Fir'aun, raja yang sangat zalim. Kemudian diangkat menjadi nabi, lalu beberapa kali diperintahkan oleh Allah untuk memasuki daerah Palestina atau Baitul Al-Muqaddas, di mana itu merupakan daerah sejak zamannya Nabi Ibrahim dulu, atau Syams ya. Waktu itu namanya bukan Palestina tapi lebih ke Syams. Nah, setelah itu karena bangsa-bangsa Israel ini takut untuk masuk ke Baitul Muqaddas, karena diperintah sampai sejak zamannya Nabi Musa dan Harun masih hidup sampai wafatnya kedua nabi itu, orang-orang Bani Israel tidak mau masuk ke Baitul Muqaddas karena mereka takut untuk melawan orang-orang yang perkasa. Akhirnya itu merupakan kesalahan mereka sini. Kenapa mereka takut? Itu merupakan kesalahan umat Bani Israel itu sendiri. Akhirnya dibantu setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Nabi Yusya keluar, lalu Nabi Yusya keluar lalu sama Kilab bin Yufana. Nah, inilah dua orang yang membantu keluar orang-orang Bani Israel
dari padang teh sampai akhirnya mereka mendapatkan Baitul Muqaddas atau intinya keluar dari padang teh itu. Itu adalah kisah dari Nabi Musa beserta kaum-kaumnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah dan nasihat-nasihat dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.